Iya sih. Sorry ya, aku sarjana ya, nggak gila kawin aku gila cari kerjaan. Ini aku butuh istirahat aja. Dulu ya guys ya, tengok nih ha. Aku mau tidur bisa tenang dari bus dari Jakarta ke Jogja kan 24 jam. Jadi aku numpang di masjid ini karena di hotel belum ditransfer. Mbaknya ini katanya kuliah. Kuliahnya di mana? Kok mulutnya tidak ikut disekolahkan ya? Idealnya yang namanya orang yang kuliah itu tata bahasa dan sopan santunnya itu ditinggikan. Apalagi ini di dalam masjid ya, itu ada adabnya. Jangan sampai meninggikan volume suara. Kan nanti malam katanya. Tapi belum juga bapak ini bangunkan, tadi ibu itu bangunkan. Belum ditransfer, kan nanti malam katanya. Tapi belum juga bapak ini bangunkan, tadi ibu itu bangunkan. Naik ke atas, disuruh turun juga dibangunkan. Di lantai 2 juga kayak gitu, disuruh turun. Maaf ya Pak ya. Ini milik negara Indonesia kan Pak? Bentar. Saya post ke Bapak Prabowo. Saya ngomong ganti. Nama masjid ini apa? Bentar. Saya ganti. Masjid Jogokarian yang di Yogyakarta itu setahu saya itu wakaf ya. Kalau wakaf itu dari perseorangan diberikan kepada masyarakat setempat untuk dibangun dan dimanfaatkan menjadi tempat ibadah. Kalau mbaknya bilang bahwa masjid ini adalah masjid negara itu salah. Kecuali kalau mbaknya bilang masjidnya itu Masjid Istiqlal. Masjid Istiqlal memang masjid negara karena dibangun oleh pemerintah. Kalau Masjid Jogokarian itu tanah wakaf dan dibangun oleh swadaya masyarakat. Saya ngomong ganti. Nama masjid ini apa? Bentar. Saya gantian ngomong Bu. Boleh, sudah bersopan lagi. Berpakaian sopan kalau di pasar itu untuk standar mbaknya itu memang sudah sopan. Tapi kalau di dalam masjid itu belum sopan dikarenakan mbaknya melepas jilbab ya. Jadi kali ini mbaknya mohon maaf tidak sopan karena tidak memakai jilbab. Orang lain ya Pak, saya juga pakainya sopan ya. Ini di masjid ini ya, ini milik negara kan. Saya asli pribumi Indonesia ya. Di masjid ini ya, ada aja tingkahnya. Saya 2 jam aja mau tidur. Saya tanya, Mbak pengen ya. Mbak nginep sini musafir, numpangi istirahat, pengen nyaman. Iya tadi saya udah ngomong. Sebentar dulu. Dulu dah Pak. Pengen aman, Ya. pengen tenang, yang tidak terganggu. Makanya aku juga sini, saya arahkan tempatnya. Mau nggak saya arahkan tempatnya? Tuh. Situ ya. Itu tidak terganggu. Kenapa disuruh ke atas? Ada acara. Tapi tadi disuruh ke lantai 2 apa di Ada acara, sana ada acara. Kenapa nggak dikasih dari awal? Nggak tahu. Saya salut sama bapaknya nih ya, sabar banget. Kalau saya yang menghadapi mungkin ceritanya lain ya. Jadi mbaknya memangnya kita memang harus kasih tahu semuanya bahwa di atas itu ada acara. Kan namanya marbot masjid itu mengira bahwasanya yang datang itu mungkin memang peserta pengajian. Atau orang yang ada acara di lantai 3 dan di lantai 2. Jadi manalah si bapak marbot ini tahu. Ganggu. Makanya petugas ini mengarahkan tempatnya yang paling nyaman. Oh Bapak, namanya siapa? Mana KTP? Ini Mas Walu. Mana KTP-nya? Kamu siapa kalau tanya KTP? Bukan vampir kan? Bukan vampir kan? Bukan vampir kan? Mana KTP-nya? Bapak, mana KTP-nya? Ya sekarang. Aku buat laporan ya. Ya sekarang Mbak sana dulu. Mbak sana dulu. Yang punya hak menanyakan KTP itu adalah Dukcapil ya Mbak ya. Polisi kadang punya hak, kadang tidak. Kalau lagi tidak razia, tidak mencurigakan, bahkan polisi pun itu tidak punya hak untuk memeriksa KTP kita. Ya sekarang. Aku buat laporan ya. Ya sekarang Mbak sana dulu. Mbak sana dulu. Biar nyaman. Habis nanti dari situ aku diganggu kayak mana? Biar nyaman, biar tenang ya. Oke, kita tahu kayak mana? Biar nyaman, biar tenang, terganggu. Tengok ya. Biar nyaman ya. Yang namanya di masjid itu banyak orang ya Mbak ya, nggak cuman Anda sendiri. Jadi kalau mau tidak terganggu itu ya ke hotel. Kalau misalnya belum transfer ke hotel, ya mungkin cari hotel yang short time ya, mungkin yang 1 jam, 2 jam untuk istirahat. Mungkin ada, kalau ada tapi Mbak ya.